Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Aulia Yumna dari STAI Al-Akbar Surabaya, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 6. Kali ini Isna akan membahas mata kuliah Ahwalus Sahsiyah dalam bab talak dengan dibimbing oleh dosen pembimbing Ustazah Silvinatin Al-Masitoh. Definisi talak dalam bahasa Arab at-tolak, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam hukum Islam, perceraian yang terjadi pada saat pernikahan, atau lebih tepatnya definisinya, perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, baik melalui ucapan langsung, sindiran, atau lewat tulisan. Dasar hukum talak menurut Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran surat At-Tolak, kandungan surat At-Tolak menurut kitab tafsir Al-Munir mendapat beberapa penjelasan, diantaranya hukum-hukum talak, hukum-hukum iddah, perintah suami merujuk dan melepas dengan cara yang baik, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, peringatan bagi orang-orang yang ingkar, dan diperjelas oleh hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud nomor 1901, yang diceritakan pada zaman dahulu. Sahabat Nabi berkata, mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, istri saya sangatlah kejam. Kemudian kata Nabi, ambillah sebagian hartanya dan ceraikanlah dia. Kemudian sahabat bertanya, apakah boleh hal itu ya Rasulullah? Beliau berkata, ya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya telah memberi mahar 2 kebun dan keduanya ada di tangannya. Nabi Muhammad berkata, ambillah keduanya dan ceraikanlah dia. Kemudian sahabat Nabi melakukan hal tersebut. Macam-macam talak. Terdapat talak raj'i, merupakan talak yang masih bisa dirujuk kembali selama istri dalam masa iddah. Biasanya ini masih dalam kategori talak 1 atau 2. Kemudian talak bain merupakan talak yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan nikah sama orang lain terlebih dahulu. Biasanya ini sudah talak 3. Kemudian ada talak mu'allaq, talak yang akan datang. Biasanya ini adalah sebuah ancaman yang akan datang. Misalnya seperti contoh, ketika kamu akan pergi keluar dari rumah tanpa saya akan ceraikan kamu. Begitu ucapnya, itu menurut talak mu'allaq begitu. Kemudian ada khulu. Khulu itu talak yang diminta oleh istrinya. Kemudian ada fas, perceraian yang diputuskan oleh hakim karena alasan tertentu. Biasanya contohnya itu ada ketika selama menikah ternyata kita tidak tahu bahwa pasangan kita adalah saudara sepupu, seperti itu. Ini hakim yang menentukan gitu. Syarat sah talak, diantaranya suami yang menjatuhkan talak harus berakal. Berakal yang di sini dimaksud dengan keadaan sadar, tidak sedang mengalami gangguan mental atau kondisi yang membuatnya tidak mampu berpikir dengan jelas. Kemudian balik yang bisa berpikir dengan jernih, karena suami harus telah mencapai usia dewasa. Kemudian atas kemauannya sendiri, harus dijatuhkan dengan sukarela tanpa ada paksaan atau dari pihak lain. Kemudian istri yang dijatuhi talak harus suci dan tidak dicampuri. Di sini maksudnya bersih dari darah haid atau nifas, begitu, tidak dicampuri, tidak ditalak dalam keadaan hamil atau baru saja melahirkan, jadi itu tidak boleh. Kemudian ada sigat talak, ucapan talak harus jelas dan disengaja. Kemudian dengan niat, karena talak harus diucapkan dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada istri. Jadi ucapan talak harus jelas dan disengaja, bukan hanya sekedar perkataan yang tidak disengaja, seperti itu. Dengan terjadinya talak akan ada hak asuh anak, di mana di situ nanti diputuskan oleh hakim. Kemudian ada pembagian harta gono gini, biasanya selama menikah ketika bekerja keras bersama, kemudian ketika berpisah akan
ada hitung-hitungan pembagian harta guna gini yang sesuai dengan hukum begitu. Kemudian ada dampak psikologis dan sosial. Dampak psikologis ini tuh akan berpengaruh kepada semua, bahkan itu ibu, bapak atau anaknya akan berpengaruh secara mental. Kemudian dengan sosial, dampak sosial akan mempengaruhi jadi bahan kunjungan atau omongan orang lain ketika terjadinya sebuah perceraian seperti itu. Langkah bijak sebelum talak. Pentingnya mediasi dan upaya perdamaian sebelum terjadinya talak. Biasanya dalam pernikahan akan terjadi masalah yang sangat urgent. Jangan sampai mengucapkan kata talak terlebih dahulu, kecuali sudah dipikir matang-matang, sudah dibicarakan dengan keluarga atau meminta saran ustadz-ustazah, bahkan psikolog. Dan ketika ada titik temu, upaya perdamaian boleh dilakukan. Kemudian ketika di dalam perbincangan tersebut tidak ada mudorotnya sama sekali dalam pernikahan, boleh dijatuhkan talak. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak video ini. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.